taghayyara amla. Ada kalanya bisa saja yang terkena najis tadi berubah sifatnya atau tidak berubah. Kama atlaqahu Syekh limafhumi qaulihi alaihi salatu wasalam, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khubasan. Nah, ini di dalam teori hukum dikenal sebagai mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, pemahaman. Jadi ada hadis baginda Rasulullah SAW, idza balaghal ma'u qullataini, apabila air mencapai volume 2 kullah, lam yahmil khobasan, dia tidak mengandung kenajisan. Sebaliknya, nah ini mafhum mukhalafahnya, kalau air volumenya kurang dari 2 kullah, berarti kalau terkena najis ya dia menjadi rusak sekalipun sifatnya enggak berubah. Wa fi riwayatin najis fadallal hadis bimafhumihi, maka hadis ini menunjukkan dengan cara mafhumnya ala annahu idza kana duna qullataini, bahwasanya jika air di bawah 2 kullah ya ta'assar bin najasah, akan berpengaruh dengan najis. Wa taraza bin najasah al-mu'athirah an ghairil mu'athirah, dikecualikan dari najis yang mampu mengubah, yang berpengaruh, yang mempengaruhi kesucian air, dari satu jenis najis yang enggak mempengaruhi. Qala Nawawi fi Raudhah, kal maitah allati la nafsalaha sailah. Ada jenis najis tapi enggak mu'athirah, enggak mempengaruhi perubahan status air yang terkena. Apa ini disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah karya Imam An-Nawawi, seperti bangkai hewan yang enggak punya darah mengalir. Mislu dzubab, seperti lalat. Lalat dia enggak punya darah mengalir. Kalau seandainya ada lalat masuk, setelah itu mati kan jadi bangkai. Bangkai itu najis. Tetapi karena dia masuk kategori allati la nafsalaha sailah, yang masuk kategori hewan yang enggak punya darah mengalir, maka itu masuk kategori ghairu mu'athir. Dia enggak mempengaruhi kenajisan ini. Jadi begitu kemasukan semut, kan semut bangkai itu hukum asalnya najis. Nah, begitu semut masuk, dia enggak mempengaruhi perubahan status air yang asalnya suci menjadi terkena najis, enggak. Itu masuk kategori ma'fuat. Wal khonafis, ada kayak kumbang kayak sejenisnya, wa nahwiha dan sejenisnya. Wa kan najasatil lati la yudrikuha taraf li umumil balwa. Nah, kemudian seperti najis yang susah untuk dikontrol, ka umumil balwa, seperti pas misalnya ini umumil balwa ini ya susah direkso, susah dijaga. Misalnya apa? Pas hujan campur macam-macam, ada kotoran, ada apa, kita kena cipratannya. Ini kena cipratan air yang tadi dari macam-macam. Nah, itu masuk kategori umumul balwa yang enggak mempengaruhi kesucian. Wa kama idza waqa'a dzubab ala najasatin tsumma saqata fil ma. Demikian juga seperti ini, dzubab itu lalat hinggap di tempat-tempat najis. Setelah itu pindah ke air kita. Itu enggak bisa direkso, enggak bisa dijaga. Nah, dalam situasi yang seperti ini itu kena ma'fu. Warasyashul baulil ladzi la yutriku taraf, atau percikan air kencing yang memang begitu kita ikhtiarkan untuk menjaga, memang susah untuk dijaga. Nah, ini masuk kategori
fayu'fa anhu. Ma'fu. Masuk kategori ma'fuat. Atau kadang pas habis kencing kita ini keluar apa enggak itu, sudah sempurna apa enggak itu kan kadang mikir, itu masuk kategori umumul balwa. Rasyasyidin disebutkan rasyasyil baul alladzi la yutrikuhu taraf, percikan air yang enggak bisa dikendalikan lah kira-kira. Fayu'fa anhu, maka dalam situasi yang seperti ini dia dima'fu. Wa kama idza walaghatil hirah allati tanjus famuha summa ghabat wahtamala taharatu famiha fa innal ma'al qalil la yajusu fi hadhihi surah. Seperti kucing jilat-jilat sesuatu yang najis dari mulutnya. Summa ghabat wahtamala taharatu famiha. Kemudian dia hilang ini udah. Dan ada kemungkinan masih kena najis atau suci. Fa innal ma'al qalil la yanjus fi hadhihi suwar. Dalam contoh yang seperti ini maka enggak mempengaruhi kesuciannya. Misalnya kucing ngendus apa yang kena najis, setelah itu minum atau ngendus bejana yang jumlahnya sedikit, dia enggak mempengaruhi kesucian. Wa yustasna aidan al yasir minasya'rin najis fala yanjusul ma'ul qalil. Syaraha bi An-Nawawi fi babil awani min ziyadatihi wa naqlaha anil ashab. Dan juga dikecualikan al yasir minasya'rin najis, sedikit dari rambut yang najis. Fala yanjusul ma'ul qalil. Wala yahtassu bi sya'ril adami fil ashah. Dalam konteks ini juga enggak dikhususkan rambut adami. Kalau rambut adami dia enggak najis, cuma enggak boleh dimanfaatkan. Nah ini seiring dengan perkembangan teknologi ada juga aja orang memanfaatkan bagian anggota tubuh, bisa untuk kepentingan sistin namanya, sistin, bisa untuk kepentingan macam-macam lah. Ada yang biasa dan umum digunakan sekarang. Di samping rambut itu ari-ari yang paling sering, makanya perlu juga kontrol kita. Yang berikutnya, wal qullatani khamsu mi'ati ritlin bil iraqi takriban fil asah. Berapa batasan air 2 kulah itu? 500 ritel ukuran Irak. Perkiraan fil asah menurut pandangan yang sahih. 5 ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, didasarkan kepada riwayat dari Abdullah bin Umar, ini putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balaghal ma'u qullataini biqilali hajar la yunajjisuhu syai'un. Apabila air mencapai jumlah 2 kulah dengan kulahnya hajar, la yunajjisuhu syai'un, maka air tidak menyebabkan najis. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, qala Ibnu Jurayj, ra'aitu qilala hajar wal qullah tis'a qurbataini au qurbataini wa syai'an. Fahtata Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ja'ala syai'an nisfan wal qirbah la tazidu fil ghalib ala mi'ati ritlin. Jadi ukuran waktu itu kulahnya hajar, 1 kulah itu 9 kirb itu kirb itu kantong air, kan biasa dulu bawa air itu pakai kantong kulit gitu kan. Kalau lihat film-film lama kita itu kan biasanya bawa airnya kan bawa kantong itu kan. Nah itu sebanyak 9 kirb. Fahtata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berhati-hati, wa ja'ala syai' nisfan, separuh. Wal qirbah la tazidu fil ghalib ala mi'ati ritlin. 1 qirbah itu enggak lebih secara umum dari 100 ritel. Nah secara umum di kita
diterjemahkan ukurannya berapa? 60 kali 60 kali 60 ya. Itu dua kulahnya atau 80 kali 80 kali 80. Yang paling berhati-hati jadinya berapa itu, berapa meter kubik gitu. Ya umumnya kalau di pesantren biasanya jedingannya ya ukuran yang paling kecil, paling minimal ya 80 atau semeter gitu. Yang berikutnya faslun wa juludul maitati tadhuru biddibagh illa jildal kalbi. Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara apa? Biddibaghi, dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing, kulitnya celeng, wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang terlahir dari keduanya. Sekalipun enggak bentuk celeng tapi terlahir dari celeng, maka tetap saja najis dan enggak boleh disamak. Au min ahadihima, atau salah satunya, emaknya celeng, bapaknya kambing, ya tetap aja enggak boleh. Sekalipun nanti terlahir wujudnya kambing. Jadi kalau ada orang menginovasi kawin silang anjing dengan kambing misalnya, begitu keluar kambing, tetap saja itu najis statusnya, karena kenajisannya itu apa yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Maksudnya keduanya itu bapak ibunya anjing atau bapak ibunya celeng. Salah satunya yaitu tadi bapaknya kambing, ibunya celeng atau anjing. Dan sudah ada, kalau kita ke Thailand, saya berapa lama ke Thailand, ada anjing kayak ini, kayak marmut, jadi kecil. Ya kalau orang yang suka pasti bilang lucu, kayak marmut tapi wajahnya wajah babi. Ya kita ngelihat aja muntah. Jadi memang kalau orang yang suka ya jadi lucu-lucu. Nah, kemudian anjing kawin silang sama anggora misalnya. Jadi ya kalau yang seneng ya jadi lucu-lucu gitu. Jadi kawin silang. Nah, secara fikih itu sudah diantisipasi. Kan kemungkinan pada saat kitab ini ditulis belum ada kawin silang gitu kan. Teknologi kawin silangnya, tapi sudah diantisipasi. Ini di dalam kajian fikih dikenal sebagai fikih iftirodi. Fikih jika, ya kan? Oh, jika ini maka hukumnya ini sudah ditetapkan sekalipun belum terjadi. Ya, ini juga begitu. Juludul maitah tadhuru bittibagh illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Jadi kulitnya bangkai itu bisa suci dengan disamak, kecuali bangkai anjing dan babi, dan hewan yang terlahir dari anjing atau babi, atau terlahir dari salah satunya, salah satu dari anjing, jadi bapaknya anjing atau kebalikannya. Sekalipun wujud lahiriahnya itu bukan anjing, bukan babi, ngikuti gen emaknya misalnya atau ngikuti gen bapaknya, tetap aja itu najis dan nggak bisa disamak. Nah, jenis hewan yang bisa disamak ini nggak hanya hewan yang makulil lahmi, nggak hanya jenis hewan yang bisa dimakan dagingnya. Bisa jadi jenis hewan yang memang nggak bisa dimakan dari awal, seperti harimau, dia haram untuk dikonsumsi. Karena apa? Dia masuk kategori as-siba, kategori binatang buas.
Jadi beberapa faktor hewan itu diharamkan. Yang pertama diharamkan karena dia najis. Ya ini tadi anjing, babi, ini karena mansus dijelaskan di dalam nas. Kemudian yang kedua bukan karena najisnya, karena dia diperintahkan untuk dibunuh. Ada jenis hewan diperintahkan untuk dimatikan, maka dia haram untuk dikonsumsi. Ada yang diperintahkan untuk dibunuh itu misalnya al-kalbul akur, anjing yang hitam gelap, anjing galak, terus kayak burung gagak hitam, itu diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh itu hukumnya haram untuk dikonsumsi, kan berarti wong dilarang untuk dibunuh, masa dikonsumsi hidup-hidup, kan nggak mungkin. Kemudian dia berkuku tajam, bergigi taring tajam, bertaring tajam, berkuku tajam. Kemudian dia buas seperti tadi apa aja yang buas itu di samping harimau ya, pokoknya yang buas, yang mu'di, yang membahayakan. Kemudian ada karena menjijikkan. Jadi dia enggak disebutkan dilarang tetapi disifati menjijikkan, maka itu haram untuk dikonsumsi. Al-khaba'ith masuk kategori al-khabith, menjijikkan. Nah, menjijikkan ini apa patokannya, kan gitu kan. Makanya didefinisikan ma istakhbathahu al-arab. Ada yang mendefinisikan sesuatu yang dianggap khabith, dianggap jijik oleh orang Arab. Kenapa rujukan orang Arab? Karena terminologi yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'ith itu ya dengan redaksi Arab, maka rujukannya adalah urf, kebiasaan bahasa Arab. Tapi ada ulama yang menyatakan mastakhbathahu attiba' as-salimah, sesuatu yang dianggap jijik, dianggap kotor oleh nalar yang baik. Jadi artinya keumuman masyarakat. Kalau ada umumnya masyarakat menganggap jijik, kemudian ada satu orang, saya enggak jijik kok, enggak dianggap. Saya enggak jijik, kan yang dilarang kan yang jijik. Saya enggak jijik kok. Kalau kamu jijik berarti kamu yang dilarang. Tapi saya enggak jijik kok, enggak dilarang. Enggak. Baliknya tidak individu-individu, tapi baliknya adalah soal keumuman masyarakat. Misalnya soal cacing, ya umumnya orang jijik, kan? Umumnya orang jijik. Maka itu dilarang kecuali nanti dia enggak najis itu. Kayak bekicot, kayak apa, dia enggak najis. Sehingga kalau toh dimanfaatkan untuk di luar konsumsi itu enggak masalah. Gitu. Misalnya kalau bekicot diambil itu biasanya apa? Airnya ya. Untuk kepentingan luka itu kan cepat sekali itu sembuhnya. Itu boleh, karena dia enggak najis. Nah, cuma masalahnya kalau dikonsumsi, karena apakah dia masuk kategori yang mustakdzar dan juga khabith atau enggak. Kayak ini ulat sagu ya. Ulat sagu. Kalau di komunitas mana Maluku itu biasa kok. Nah, attiba' as-salimah bisa jadi di sana enggak masalah, di kita masalah. Loh, berarti hukum beda-beda. Ya enggak apa-apa. Karena memang di dalam konteks hukum Islam pun juga menyerap tradisi masyarakat yang bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, perubahan tempat. Apalagi
jika hukumnya dikaitkan dengan al-urfu, dengan kebiasaan. Maka ada kebiasaan yang bersifat universal, ada kebiasaan yang bersifat partikular, ya. Jangankan soal makanan yang bersifat muamalah, soal ibadah saja, ketika ada perbedaan pandangan fikih, misalnya saya mazhab Syafi'i, ada komunitas orang yang biasa mazhab Maliki, dia nanya sesuatu hukum, nggak boleh kita jawab sesuai dengan mazhab kita, ya sesuai dengan umumnya dia ada di situ. Ini untuk kepentingan apa? Pertama, untuk kepentingan memastikan pemahaman keagamaan itu tetap settle. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik. Nah, seringkali orang memfatwakan atau menetapkan hukum nggak sesuai dengan kebiasaan di masyarakatnya. Itu seringkali menjadi masalah. Misalnya datang baru, dia ngajinya cuma satu kitab mazhab Hanabilah misalnya. Rata-rata kalau di Saudi itu Hanabilah. Kemudian kalau di Mesir bisa lebih campur, tetapi dominannya adalah Malikiyah. Kemudian di Yaman lebih dominan Syafi'iyah sebagaimana di kita. Nah, kita harus memahami kebiasaan di masyarakat itu apa. Nah, kalau enggak memahami pasti akan menimbulkan masalah konflik, gitu kan. Makanya di dalam kitab Al-Furuq Imam Al-Qarafi itu juga dijelaskan. Jadi al-jumud alal mangqulat abadan dolalun fiddin wa jahlun bimaqasidi ulama'i syar'i. Jumud atas nas, kemudian berpegang teguh kepada apa yang textbooknya, itu menyebabkan kesesatan. Kira-kira begitu, menyebabkan kesesatan. Dan apabila datang kepadamu seseorang bertanya terkait dengan hukum tertentu, jangan jawab sesuai dengan mazhabmu. Jawab sesuai dengan mazhab di mana dia berada. Nah, disitulah kearifannya. Dan atas dasar itulah kemudian ketika Imam Syafi'i berada di Irak, di Baghdad, berbeda penetapan fatwa-fatwa keagamaannya dengan ketika beliau berada di Mesir, yang kemudian dikenal ada qaul qadim, ada qaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Bukan karena nggak konsisten, tetapi karena Imam Syafi'i melihat ada perubahan kondisi tempat dan kondisi masyarakat yang kemudian berdampak kepada perubahan penetapan hukumnya. Jadi makanya kemudian disyairkan qaulu imami nabi Baghdadil qadim amma bimisra fal jadidu fastaqim. Pendapat imam kami, Imam Syafi'i maksudnya, di Baghdad itu merupakan qaul qadim. Amma bi Misra, adapun di Mesir itu adalah qaul jadid. Bukan berarti qaul yang lama enggak berlaku lagi. Ya tetap ya berlaku, tetapi berlaku dengan situasi yang mirip dengan Baghdad. Nah, ini bab soal apa? Kearifan dan juga pemahaman terhadap realitas masyarakat di mana dia berfatwa dan juga berdakwah, sehingga menimbulkan harmoni, melahirkan harmoni. Nah, seringkali menjadi masalah ketika dia menyampaikan hukum atas dasar textbook, padahal itu adalah masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang terkait dengan cabang keagamaan. Demikian juga soal ini, soal air ya, jenis-jenis air. Kalau di luar mazhab Syafi'i nggak dikenal tuh air mustakmal, air yang sudah digunakan,
kemudian itu nggak boleh untuk bersuci lagi. Kalau Malik ya nggak ada, orang suci ya suci aja, orang bisa dibuat wudhu ya berarti bisa lagi dibuat yang lain. Nah, tetapi patokan kita di dalam kajian itu mencari dalil yang paling kuat, tapi di dalam beramal mencari yang paling hati-hati. Nah, yang paling hati-hati, ihtiyat atas dasarnya. Juludul maitah tadhuru bitibak. Jadi seperti tadi hewan suci tapi nggak boleh dikonsumsi. Buaya masuk kategori binatang buas. Dia bisa disamak kulitnya, sekalipun dagingnya nggak boleh dimakan. Jadi jangan sekalian, kan boleh itu tas dari kulit buaya, berarti dagingnya juga boleh? Enggak. Jadi dia tetap haram untuk dikonsumsi, tapi dia enggak najis. Begitu kita pegang-pegang buaya, ya enggak apa-apa, enggak najis. Tapi begitu mati, itu menjadi bangkai dan najis. Maka enggak boleh kita nyimpen juga daging sekalipun nggak dikonsumsi, karena itu najis. Karena najisnya bukan karena dia binatang buas, tapi najisnya karena dia bangkai. Nah, tapi bagian dari bangkai yang namanya kulit ini dia bisa disucikan dengan cara disamak dan bisa diambil, tapi di luar untuk kepentingan konsumtif. Makanya kalau kerupuk kulit buaya ya tetap nggak boleh. Ya, kerupuk kulit buaya. Nah, yang sering bahaya ini kerupuk kulit sapi. Kalau kerupuk kulit sapi, sapinya sapi jelas disembelihnya nggak masalah. Tapi kalau sapinya sapi bangkai, kulitnya bisa disamak, bisa digunakan. Digunakannya untuk sepatu, untuk beduk, tapi nggak boleh untuk dimakan. Nah, karena apa? Karena asalnya bangkai. Nah, sementara kalau kerupuk kulit sapi yang kita harus dipastikan asalnya bukan bangkai. Nah, kan gitu. Gimana caranya? Nah, caranya gimana membedakannya? Nah, disitulah butuh pemeriksaan lanjutan. Jangan melihat kerupuk kulit yang murah-murah. Biasanya kerupuk kulit murah itu mencurigakan ini. Bisa dari guntingan sepatu. Kadang kan enak sih, murah lagi kan. Aduh, kalau yang murah mencurigakan ini berarti dari sepatu ini. Nah, itu titik kritisnya banyak kalau kerupuk kulit ya, makanya perlu juga hati-hati. Nah, karena umum udah disamak bisa. Nah, guntingan-guntingannya itu, apalagi yang warnanya putih nggak karu-karuan. Nah, ini pasti diputihkan ini. Kerupuk kulit itu ya yang asli ya warnanya ya nggak putih gitu kan. Yang buram. Makanya wallahu alam. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Silakan. Yang operasi jantung itu. Oh ya. Ya. Yang pertama, dalam kondisi normal operasi bedah anggota tubuh itu nggak boleh. Kemudian karena ada hajat maka dibolehkan. Begitu dibolehkan harus dengan cara-cara yang dibenarkan secara syar'i. Jadi misalnya bedah, masukkan pen, asal barang yang suci diperkenankan. Menggunakan bagian dari barang najis atau babi untuk kepentingan pengobatan prinsip dasarnya haram. Apalagi itu barangnya najis. Kecuali untuk kepentingan darurah syar'iyah, daruratan syar'i, misalnya jika
itu tindakan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwa. Dan, nah ini dannya, itu syarat yang pertama, itu tindakan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwa. Kemudian tidak ada alternatif lain, dan itu diyakini benar punya dampak penyelamatan. Nah, siapa yang menyatakan meyakini benar itu adalah ahli yang memiliki kompetensi dengan probabilitas di atas 60 tentunya ya, kalau diyakini benar. Tetapi kalau masih uji-uji nggak ketahuan, maka nggak diperkenankan. Nah itu. Jadi harus valid dulu. Sama dengan pemanfaatan barang najis. Tetapi kalau yang terkait dengan barang ini, kalau seandainya nggak ada alternatif lain, tapi kalau masih cukup banyak, maka itu tidak diperkenankan. Sama dengan di samping cangkok itu penggunaan obat yang berasal dari babi atau ini seperti yang biasanya pakai heparin ya, ada itu dari unsur babi. Kalau ada alternatif lain ya nggak boleh, itu prinsip dasarnya. Apa? Begitu banyak manfaatnya gitu. Iya. Yang sekarang dipakai atau memang percobaan-percobaan binatang lain juga? Ya, yang pertama begini. Sekarang kan tren ilmu pengetahuan, teknologi dan berbagai riset termasuk juga riset kedokteran itu kan di barat ya. Setelah sekian abad Islam merajai ilmu pengetahuan termasuk juga kedokteran. Nah, ini juga disinyalir oleh Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan Allah putar. Nah, putarnya apa? Atas dasar kecintaan kita kepada ilmu. Nah, begitu kita down terkait dengan perhatian terhadap ilmu pengetahuan, ya sunnatullahnya akan bergeser gitu. Nah, pada abad pertengahan di akhir abad 19 kita mulai decline dari sisi peradaban, kemudian geser barat. Nah, sumber untuk kepentingan penelitian itu kan apa yang menjadi kebiasaan. Nah, kalau di barat kan babi banyak, bahkan bisa lebih murah daripada sapi kan itu. Termasuk juga produk turunannya. Kulitnya, tulangnya, itu kan produk turunan, bisa lebih murah daripada sapi. Dari bovine, makanya pada saat dulu untuk kepentingan vaksin diminta untuk mengganti dari tulang sapi, begitu risetnya menjadi lebih mahal. Karena apa? Ya karena memang raw materialnya lebih sulit untuk dicari. Jadi ini yang pertama faktornya. Kemudian faktor yang kedua, memang di dalam risetnya gen kita dengan gen babi dan kera itu dekat. Banyak cocoknya, kira-kira begitulah itu. Dan ini mungkin juga rahasia Allah Subhanahu wa taala kenapa diharamkan secara langsung. Agar yang enggak coba-coba, kira-kira begitu. Ini mungkin salah satu rahasia, tetapi itu dogma. Jadi pengharaman Allah Subhanahu wa taala terhadap babi itu dogma. Udah enggak dikenal kenapa-kenapanya. Nah, kenapa-kenapanya itu menelusuri pada aspek hikmah, bukan ilat. Kalau ilat hukum karena menjijikkan, karena dulu karena banyak penyakitnya misalnya. Setelah penelitian sekian banyak jenis penyakit yang masuk. Tapi kalau itu dijadikan dasar, nanti akan dikejar. Kita sudah punya teknologi untuk bisa menghilangkan penyakit itu. Nah, misalnya begitu kan?
maka menjadi nggak relevan lagi kan alasan itu. Karena itu dogma bahwa kemudian ada hikmah banyak terkait dengan Allah haramkan itu. Salah satunya memang tadi itu banyak kotornya. Babi itu makan apa aja tuh. Ya, makan apa aja udah nggak karu-karuan. Orang udah nggak terkontrol memang. Kemudian transmisi penyebaran penyakit, iya jelas itu. Kemudian penyakitnya dipanaskan tingkatan nggak mati juga. Terus yang berikutnya soal gen nih. Soal gen memang dekat. Jantung, penelitian untuk vaksin itu banyak di kera sama babi. Jadi otak kera digunakan untuk membiakkan, jadi membiakkan virus untuk kepentingan penelitian itu banyak menggunakan ya unsurnya unsur babi atau unsur kera memang. Nah, tikus yang ya itu mungkin salah satu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian babi secara ekstrim diharamkan ya? Itu udah bab soal dogma pelarangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi